Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mardiana dalam video pembelajaran mata kuliah biokimia pangan dengan pokok bahasan yaitu karakteristik air. Silahkan disimak baik-baik. Capaian pembelajaran materi ini yaitu ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan karakteristik air meliputi sifat fisik dan kimia air. Air merupakan senyawa yang paling berlimpah di dalam sistem hidup dan mencakup 70% atau lebih dari bobot hampir semua bentuk kehidupan. Air merupakan suatu senyawa kimia berbentuk cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Wujud air dapat berupa cairan, gas atau uap air, dan padatan atau es. Air yang berwujud cairan merupakan elektrolit lemah karena di dalamnya terkandung ion-ion dengan reaksi kesetimbangan seperti reaksi berikut ini. Air merupakan komponen sel yang dominan dan berfungsi untuk pelarut berbagai zat organik dan anorganik, misalnya berbagai jenis ion-ion, glukosa, sukrosa, asam amino, serta berbagai jenis vitamin. Lalu, air juga berfungsi untuk bahan pengsuspensi zat-zat organik dengan molekul besar seperti protein, lemak, dan pati. Dalam hal tersebut, air merupakan medium dispersi dari sistem koloid protoplasma. Air juga merupakan media transport berbagai zat yang terlarut atau yang tersuspensi untuk berdifusi atau bergerak dari suatu bagian sel ke bagian sel yang lain. Air juga sebagai media berbagai proses reaksi-reaksi enzimatis yang berlangsung di dalam sel. Selain itu, air juga digunakan untuk mengabsorpsi panas dan mencegah perubahan temperatur yang drastis di dalam sel. Selain itu, air juga merupakan pelarut yang baik untuk proses bahan pangan yang dikonsumsi hingga mencapai metabolisme dalam sel. Pada bahan pangan yang sama diolah dengan pelarutan air yang berjumlah berbeda, maka akan diperoleh karakteristik yang berbeda pula. Air mempunyai sifat-sifat pelarut yang istimewa. Oleh karena itu, air merupakan pelarut yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hampir semua cairan yang umum dijumpai. Kebanyakan kristal garam seperti natrium klorida segera terlarut di dalam air, tetapi hampir tidak larut di dalam cairan nonpolar seperti kloroform atau benzen. Sifat ini merupakan refleksi sifat dipolar molekul air. Kisi-kisi kristal garam dipertahankan oleh interaksi elektrostatik yang amat kuat di antara ion-ion positif dan negatif yang saling bergantian letaknya. Jika kristal NaCl ditambahkan ke dalam air, molekul dipolar air akan tertarik secara kuat kepada ion-ion Na+ dan Cl-. Lalu menariknya keluar dari kisi kristal dan membentuk hidrat ion Na+ dan Cl- di dalam larutan seperti pada gambar tersebut. Kelompok senyawa lain yang segera melarut dalam air mencakup berbagai jenis senyawa organik netral yang mempunyai gugus fungsional polar seperti gula,
alkohol, aldehid, dan keton. Kelarutannya disebabkan oleh kecenderungan molekul air untuk membentuk ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil gula dan alkohol atau gugus karbonil aldehid dan keton. Kelompok senyawa ketiga yang terdispersi oleh air termasuk senyawa-senyawa yang mempunyai gugus hidrofobik dan gugus hidrofilik atau yang disebut juga senyawa amfipatik. Contohnya yaitu garam sodium dari asam lemak berantai panjang atau disebut asam oleat. Karena rantai hidrokarbonnya yang panjang dan bersifat hidrofobik dan tidak melarut di dalam air, maka hanya terdapat kecenderungan yang kecil saja dari sodium oleat untuk terlarut ke dalam air dalam bentuk larutan molekuler murni. Akan tetapi, senyawa ini segera terdispersi di dalam air membentuk gumpalan yang disebut misel. Gugus karboksil bermuatan negatif yang bersifat hidrofilik pada oleat bersinggungan dan berinteraksi dengan fase air, dan gugus hidrofobik dari rantai hidrokarbon nonpolarnya tersembunyi di dalam struktural. Misel mungkin mengandung ratusan atau ribuan molekul sabun. Misel sabun tersebut dapat tahan tersuspensi secara merata di dalam air karena semuanya bermuatan negatif dan karenanya cenderung untuk saling tolak-menolak. Air sabun cenderung kelihatan keruh karena misel yang ada berukuran relatif besar dan membaurkan cahaya. Air memiliki rumus kimia yaitu H2O, di mana satu molekul air memiliki dua atom hidrogen kovalen yang terikat pada atom oksigen tunggal, seperti pada gambar ini. Selanjutnya masuk ke dalam sifat fisik air. Pada keadaan suhu normal, air berada dalam fase cair. Namun pada keadaan tertentu, air dapat berupa cair, padat, maupun uap. Air mempunyai sifat fisik yang unik karena pembekuan air terjadi mulai dari atas. Hal ini disebabkan pada waktu air menjadi dingin, kerapatan air menjadi lebih kecil daripada pada saat suhunya panas. Sehingga air yang lebih dingin atau yang sudah membeku akan mengapung ke bagian atas. Volume air mengalami penyusutan apabila didinginkan. Penyusutan air tersebut hanya berlangsung sampai suhu 4 derajat Celcius. Kemudian akan mengembang lagi pada suhu sampai 0 derajat Celcius atau titik beku air. Pada penurunan suhu selanjutnya, volume es akan tetap. Sifat fisik air selanjutnya yaitu panas jenis dan panas laten air. Panas jenis dan panas laten air relatif lebih besar dibandingkan dengan benda-benda lain. Pada panas jenis es sekitar 0,5 kalori per gram derajat Celcius, sedangkan panas jenis air yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius, yang artinya jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius sebanyak 1 gram air adalah 1 kalori. Hal ini berarti jika diberikan panas yang sama pada beberapa zat, maka kenaikan suhu air lebih lama dibandingkan benda-benda lainnya. Prinsip ini digunakan dalam industri pangan untuk pendinginan makanan. Sebaliknya, panas yang ditangkap oleh air juga sukar dilepas kembali.
Sifat fisik air yang selanjutnya yaitu panas laten penguapan air yang bernilai 539 kalori per gram, yaitu jumlah panas yang diperlukan untuk mengubah 1 gram air menjadi uap pada suhu titik didih 100 derajat Celcius. Nilai konstanta dielektrik air lebih besar dari benda-benda lain. Hal ini berarti bahwa air mudah mengikat zat-zat lainnya, atau dengan kata lain, daya ikat suatu zat semakin besar jika konstanta dielektriknya semakin besar. Karena itu, sangat sukar untuk mendapatkan air murni meskipun telah disuling berkali-kali. Pada keadaan normal, air tidak mempunyai rasa, warna, serta bau. Rasa, warna, serta bau air dipengaruhi oleh adanya zat-zat yang terlarut, seperti zat organik yang rusak, jasad renik, dan hasil metabolisme, lumpur, hasil buangan industri, serta gas-gas yang terlarut. Bau yang tidak dikehendaki dapat pula timbul akibat adanya pertumbuhan ganggang, plankton, tumbuh-tumbuhan, dan hewan lainnya yang hidup di dalam air. Air juga memiliki tegangan permukaan yang besar yang disebabkan oleh kuatnya sifat kohesi antar molekul-molekul air. Hal ini dapat diamati saat sejumlah kecil air ditempatkan dalam sebuah permukaan yang tidak dapat terbasahi atau terlarutkan. Air tersebut akan berkumpul sebagai sebuah tetesan di atas sebuah permukaan gelas yang amat bersih atau memiliki permukaan yang amat halus. Air dapat membentuk suatu lapisan tipis karena gaya tarik molekuler antara gelas dan molekul air, atau dikenal dengan gaya adesi, lebih kuat daripada gaya kohesi antar molekul air. Sifat fisik air yang istimewa disebabkan oleh ikatan hidrogennya. Air mempunyai titik lebur, titik didih, dan panas penguapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hampir semua cairan yang biasa dijumpai. Kenyataan ini menunjukkan adanya gaya tarik yang kuat di antara molekul-molekul air yang berdekatan, yang memberikan air gaya kohesi internal yang tinggi. Sebagai contoh, panas penguapan merupakan ukuran langsung dari jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengalahkan gaya tarik-menarik di antara molekul air yang berdekatan, sehingga molekul tersebut dapat saling berpisah dan masuk ke dalam fase gas. Mengapa air memperlihatkan gaya tarik antar molekul yang demikian kuat? Jawabannya terletak pada struktur molekul air. Setiap atom hidrogen air, yaitu 2 atom, memakai bersama sepasang elektron dengan atom oksigen. Geometri dari pasangan elektron yang dipergunakan bersama ini menyebabkan molekul berbentuk V seperti pada gambar ini. Kedua pasang elektron atom oksigen yang tidak terpakai bersama menyebabkan atom ini bermuatan negatif sebagian pada ujung bentuk V, dan kecenderungan yang kuat untuk menarik elektron pada molekul oksigen dan memberikan kedua inti hidrogen muatan positif sebagian. Walaupun molekul air bersifat netral, muatan sebagian positif dan negatifnya terpisah. Dengan akibat molekul ini menjadi dipol elektrik.
Karena pemisahan muatan ini, dua molekul air dapat tertarik menjadi satu dengan yang lain oleh gaya elektrostatik di antara muatan negatif sebagian pada atom oksigen dari satu molekul air dan muatan positif sebagian pada atom hidrogen dari molekul yang lainnya. Jenis interaksi elektrostatik ini disebut dengan ikatan hidrogen.